ancaman hukuman 6 tahun penjara terhadap rekan sejawat kami, Bapak Farhad Abbas. Kita resmi melaporkan ya di Polsek Menteng kejahatan yang dilakukan oleh Andi Rifaldi. Dia sakit dan tertekan gara-gara Andi Rifaldi. Polemik dana titipan senilai 55 miliar yang menyeret pengacara Farhad Abbas ke dalam pusaran konflik sampai kini masih menjadi sorotan. Perkembangan terbaru, Koordinator Member UMKM Andi Rifaldi melaporkan balik Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan berita bohong dan pencemaran nama baik. Dilaporkannya Farhad mempertegas perseteruan di antara mereka yang semakin panas. Mengingat sebelumnya Farhad Abbas sudah berulang kali melaporkan Andi dan sejumlah member ke Polda Metro Jaya dan Polres Menteng. Langkah tersebut diambil usai Andi dan kawan-kawan dituding melakukan aksi teror hingga pengancaman yang membuat Elsa Sharif terkena serangan jantung saat digeruduk di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Saudara Rifaldi hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka kaitan hukum atas dasar pencemaran nama baik, berita hoax, dan juga ada intimidasi yang mana dituang di dalam pasal 27A junto pasal 45 ayat 6 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara terhadap rekan sejawat kami, Bapak Farhad Abbas. Nanti mungkin untuk secara kronologis jelasnya ada nanti Pak Rifaldi dan juga ada beberapa saksi terkait dengan masalah ini. Sudah jelas sekali bahwa ini adalah pengancaman bagi kami, ya, bagi para emak-emak teman-teman UMKM. Karena dijapri langsung video yang menyatakan bahwa Anda meneror, Anda membawa kain kafan, Anda membawa keranda, coba bayangkan. Belum lagi ada ambulans yang ke sana jemput Ibu Elsa, ya, seperti itulah bahasa-bahasa singkatnya. Kemudian kami cek di rumah sakit RS Siloam Kebun Jeruk, ternyata itu nggak ada, ya, ada yang cek dan kami cek berikutnya juga tetap nggak ada pada hari berikutnya. Nah, kami menganggap bahwa inilah yang dimaksud pemberitaan hoax, ya, yang sudah dipublikasikan. Saya menyayangkan juga SCTP, ya, maaf, yang sudah memberitakan dengan jelas sekali foto Bang Farhad gitu, ya. Jadi tolong diklarifikasi, dicek kebenarannya. Ya, tentu dari pihak kepolisian yang telah menelaah sampai keluarnya pun juga LP ini. Hari ini kami baru kelar, kami mendampingi klien kami, yaitu klien dari kantor hukum Raden Anom dan partner, yang mana klien kami bernama Andi Muhammad Rifaldi. Beliau merasa menduga bahwasanya Profesor Dr. Elsa Sharif, SHMH, mempunyai 2 KTP. Jadi kami tafsirkan di situ masuk ke pasal 77, pasal 94, Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Amindu Nomor 24 tahun 2013, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Junto pasal 220 KUHP, seandainya terbukti KTP ganda tersebut dan hal-hal kronologis dari pengaduan klien kami, mungkin klien kami yang akan menceritakan. Kami akan fokus mengangkat, mengurusi, menjaga masyarakat UMKM ini yang diduga uangnya diambil atau dititipkan di 3 orang, 3 nama tersebut. Dan kami juga akan membuat laporan dalam waktu dekat ini, ke depan, beberapa hari ke depan. Pak Sanjay sendiri
akan membuat laporan tersebut. Orang-orang yang diduga atas kasus ini, ya, UMKM ini, menghubungi beberapa media untuk stop mengekspos kasus UMKM ini. Jadi kami akan fokus perihal laporan ini. Kami sebenarnya tidak terlalu ini tentunya hak mereka karena dia merasa terintimidasi. Ibu ini merasa terjolimi. Ibu ini merasa dia tidak tenang, terancam. Di WA oleh siapa, Bu? Farhat. Secara langsung, ya? Secara langsung. Dan bukan cuma ibu ini, ada banyak ibu-ibu lainnya juga. Ulah Andi dan member UMKM yang dituding tidak pernah bosan meneror Elsa Syarif hingga menyebabkan Elsa terkena serangan jantung dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit membuat Farhad Abbas geram. Atas alasan itulah, Farhad melaporkan Andi dan beberapa orang member UMKM ke Polres Menteng. Mantan suami Nia Daniati itu juga meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap Andi karena dianggap meresahkan. Menanggapi tudingan Farhad Abbas, bos perusahaan Mimals asal India, Sanjay dengan tegas membantahnya. Tidak hanya membantah, Sanjay juga akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan Elsa Syarif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas yang sampai dengan saat ini belum mengembalikan dana titipan member UMKM senilai 55 miliar. Bantahan juga datang dari Andi atas pernyataan Farhad yang menurutnya menyesatkan. Andi mempunyai sederet bukti jika pernyataan Farhad tidaklah benar. Lantas, apa tanggapan kedua belah pihak terkait permasalahan tersebut? Kita resmi melaporkan ya di Polsek Menteng kejahatan yang dilakukan oleh Andi Ripaldi, Rita dan Ami. Mereka mengaku udah 5 tahun menyerang Ibu Elsa. Dan mereka dengan sadis ya menteror, memaki-maki, menginginkan Ibu Elsa mati ya. Tepatnya tanggal 13 Desember Ibu Elsa Syarif ketika didatangi lagi oleh kelompok komplotan persekusi dan pemberontak yang namanya Andi Ripaldi, Ibu Elsa Syarif mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit Siloam. Dan mereka serang di rumah sakit Siloam ya, ini buktinya. Mereka serang Ibu Elsa, datang lagi ke sana, kemudian membuat kegaduhan. Ini ada Rita, dan mereka menanyakan ke rumah sakit apakah Ibu Elsa ada di situ yang namanya privacy. Tentu ada kerahasiaan daripada pasien. Tiba-tiba mereka mengirimkan kepada saya, kepada media bahwa kita berita hoax. Ya. Hari ini dengan membawa bukti, membayar rumah sakit sampai ratusan juta untuk tindakan terhadap jantung Bu Elsa. Bukti-bukti lainnya. Dan mereka mengejar. Akhirnya Polsek Menteng menerima laporannya. Jadi kalau Polsek melakukan pengamanan terhadap rumah Bu Elsa, jangan sungkan-sungkan lagi, langsung tangkap Andi, Rita, dan Ami ya. Elsa dikatakan gara-gara UMKM, Elsa dapat serangan jantung. Seakan-akan saya lebih dari saking jahatnya itu manusia. Dituduh saya cuma cross check kok, datang ke Siloam rumah sakit Kebun Jeruk. Ya, terkait dengan itu memang kami ya datang ke rumah Ibu Elsa itu atas izin juga ya oleh karyawannya Ibu Elsa untuk masuk ke dalam. Lalu kemudian disuruh nunggu sampai maghrib. Akhirnya setelah maghrib datanglah pihak kepolisian yang ingin membantu kami untuk mediasikan. Lalu kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa belum bisa dimediasikan dan pulang. Lalu kemudian kami keluar makan malam. Nah, sepanjang malam itu sampai jam 10 malam itu nggak ada ambulans yang menjemput Ibu Elsa sebagaimana yang disuarakan Bang Farhad Abbas setelah Isya, katanya dijemput
dilarikan ke ambulans. Nah ini nggak ada. Lalu kemudian kami cek lagi di rumah sakit seperti yang diceritakan tadi ya. Kemudian dibahasakan juga bahwa kami katanya ibu-ibu menjelek-jelekin polisi ya. Tidak ada. Nah itu nggak ada. Kita ada bukti videonya kok. Ya, kalaupun ada itu dari live ya, dari live. Iya. Itu bukan mereka gitu. Seperti itu, Pak. Ya, siap-siap saja kalian. Saya minta agar Polsek jemput. Mereka ini adalah calon yang mematikan, penjahat-penjahat yang akan memprovokasi persekusi. 2 hari yang lalu saya pernah nonton YouTube ya. Waktu itu saya nonton YouTube, saya dengar atau nonton YouTube 2 hari yang lalu, teman sedikit saya dengar ya, mengenai Pak Widi. Di mana Pak Widi menyatakan, Pak Widi adiknya sendiri menyatakan Ibu Elsa itu sudah sakit serangan jantung, penyakit jantung itu udah 6-7 tahun yang lalu. Bukan sekarang-sekarang, sudah lama. Itu adiknya. Jadi lebih dekat Elsa kepada adiknya atau kepada Farhad Abbas nih. Adiknya sendiri yang bilang sebetulnya itu bukan permasalahan UKM atau bukan permasalahan yang lain, member-member, tapi memang udah 7 tahun. Nah jadi ya kembali lagi adalah jangan lihat siapa salah siapa di luarnya. Dalam penyakit itu mulainya dari dalam, dan mau benerin penyakit itu adalah dari dalam, bukan dari luar sendiri. Mereka hanya tagih haknya kita, haknya saya, haknya UKM. Itu hak saya, haknya saya adalah haknya UKM. Karena saya mau bantu mereka, jadi itu haknya saya dan itu otomatis haknya mereka. Dan itu kita lagi tagih, UKM lagi tagih haknya mereka. Dan saya lihat selama ini di video dan lain-lain, secara sopan, secara moral, apalagi yang datang ibu-ibu gitu tuh, tidak bawa tidak bawa senjata, tidak bawa apa-apa, cuman datang, itu pun juga disuruh duduk di luar, hujan-hujan, sakit-sakit, malahan yang mestinya saya khawatir yang sakit jantung adalah mereka malahan. Namun setiap orang itu kalau ada permasalahan, semua itu penyakit, semua itu dari penyakit dalam penyakit yang dibuat sendiri itulah akan keluar penyakit-penyakitnya. Jadi kita nggak bisa dibilang oh karena UKM, karena ini, karena itu semua tuh dari dalam. Ibaratnya orang karena stres, karena lain-lain alasan penyakit dalam, itulah bisa keluar semuanya. Jadi saya harap dari Ibu Elsa sebagai udah ibu rumah tangga, sebagai ibunya segitu banyak orang, harus udah mulai mengerti. Saatnya Ibu, saatnya sekarang membagi yang bukan haknya. Dan percaya berkali pertama kali di video saya ada, dan di video saya sekarang juga, berkah itu akan ada, berkah itu ada. Jadi jangan salahin orang karena penyakit, karena sakit, jangan. Itu semua di diri saya sendiri, di diri sendiri. Setiap orang punya penyakit, setiap orang punya permasalahan. Tidak perlu salahin orang lain, tapi introspeksi sendiri dan perbaiki. Iya, begitu saya dengar kabar Farhad bilang diteror, nah saya ketawa. Ya ketawa lah, artinya kita ini datang nggak neror, ya. Teman-teman datang untuk silaturahmi. Jadi gitu Bang Farhad, nggak ada teror di sana ya. Bahkan kalau masuknya juga menurut ibu yang pertama masuk itu memang dipersilahkan mereka masuk, bahkan disuruh nunggu, lalu kemudian ya yang lain juga menyusul setelah berjam-jam mereka menunggu. Nah inilah yang saya maksud, kalau memang disuruh masuk, ngapain orang disuruh menunggu ya, lalu kemudian tidak ada jawaban sama sekali bahwa apakah sakit di dalam ataukah nggak sempat karena ada tamu, sehingga orang nggak harus menunggu sampai malam gitu. Jadi nggak ada teror kok intinya. Perlu dipertanyakan
ya bahwa ada ambulans yang jemput setelah Isya katanya. Padahal kami memang setelah Isya keluar dari ruangan ya di halaman Ibu Elsa, tapi kami masih duduk di depan sambil ngobrol, ngopi-ngopi depan. Itu sampai jam 10 lewat itu. Ya, jadi nggak ada ambulans, nggak ada. Kalaupun misalkan memang terjadi ke rumah sakit, itu saya kira banyak mobilnya juga kok. Ngapain harus ambulans tentunya. Jadi intinya nggak ada ambulans waktu malam itu. Polemik dana titipan senilai 55 miliar yang belum dikembalikan Elsa Sharif mendapat tanggapan serius dari Sanjay. Tidak main-main, surat somasi sudah dilayangkannya. Tidak itu saja, Sanjay juga akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Hal itu diungkap Sanjay usai ditemui tim cumi-cumi.com beberapa waktu yang lalu. Lantas, benarkah Sanjay telah menutup pintu damai? Dan benarkah karena alasan itu pula yang membuat Sanjay akan melaporkan Elsa Sharif, Vidi, dan Farhad Abbas atas dugaan penggelapan? Jika benar, bukti apa saja yang sudah dikantongi Sanjay untuk memperkarakannya ke ranah hukum? Saya udah kontak berapa kali ke Pak Vidi, ada berapa kali tidak diangkat, sekali-sekalinya diangkat, dijanji untuk pertemuan dan udah 2 kali batal. Selama 2 minggu ini sudah batal terus, batal terus. Ya, sekali lagi adalah kalau punya data, kalau punya semuanya, toh ketemuin lah. Kenapa sulit ketemuin? Coba ketemuin toh. Gitu. Tapi sekali lagi di video saya yang sebelumnya sudah cukup saya sudah cukup waktu sudah cukup saya prihatin bukan cuma buat saya, tapi saya prihatin buat UKM, buat anak-anak saya yang dibawa. Itu saya panggil members itu anak-anak saya, dan akan selamanya itu anak-anak saya. Saya prihatin buat mereka. Oleh karena itu saya udah cukup waktunya. Sekarang biar hukum yang bicara, hukum yang jalankan selanjutnya. Sampai dengan kemarin tundaannya tidak pernah kata-kata dengan Bu Elsa sakit dan lain-lain. Tundaannya karena sibuk meeting, ada meeting, ada sidang, ada dan lain-lain. Jadi serba variasi. Alasan-alasannya serba variasi yang belum tahu maksudnya alasannya yang betul-betul otentik sekali. Tapi sekali lagi, saya sekarang mau ikutin hukum, saya akan jalanin sesuai dengan hukum, karena saya pun juga udah kasih waktu, dan terakhirnya waktu itu tidak dimanfaatin, tidak dicarikan solusi pada saat waktu tersebut. Saya pernah bilang, Pak Widi, untuk jika tidak ada solusi, jika tidak ada pertemuan, otomatis harus kita transparansi, dan transparansi paling bagus adalah larikan ke hukum. Dan itu akan terbuka 55 miliar titipan uang saya itu kemana saja, dan hak saya kapan saya bisa balik. Jadi oleh karena itu transparansi, dan saya per hari ini saya mau tindak itu untuk transparansi kepada saya punya member-member juga, kepada UKM saya juga. Jadi saya harap dengan jalur hukum juga kita jalan, dengan jalur juga sebagai teman juga kita jalan. Kepercayaan itu jangan dihilangkan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saya ketemu Anda, saya ketemu Ibu, especially Ibu Elsa. Saya kasih dana tersebut sebelum kita deal apapun biaya lawyer fee tersebut. Tolong, 55 miliar yang saya titipkan tidak boleh disentuh. Keenam, saya ada surat ke Ibu Elsa menyatakan Pak Farhad tidak boleh sentuh 1 rupiah pun dari dana saya
Itu saya ada surat juga, attention ke Ibu Elsa, dan saya ada berapa surat lagi, itu semua saya udah siapkan dan saya udah serahkan itu semua kepada lawyer saya. Akan segera kita akan jalankan somasi dan hukumnya selanjutnya. 9 saksi udah disiapkan. 9 saksi, saksi utama dan ada saksi dampingan, total 9 saksi yang lihat semua perjalanan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.